Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amalia Rizky Lestari, NIM 877847575. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Terbuka Purwokerto, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang saya lakukan ada 3, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Yang pertama, gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contoh pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, tabel pengamatan, alat tulis, stopwatch, penggaris, dan tanaman putri malu. Saya akan melakukan beberapa sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk yang pertama, jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris untuk sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu hanya mengatupkan ujung daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch. Berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya? Saya tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Daun putri malu sudah kembali terbuka. Selanjutnya kita berikan dengan sentuhan sedang. Tanaman yang kita beri sentuhan sedang ternyata mengatup lebih banyak daunnya dibanding sentuhan halus. Kita ukur menggunakan stopwatch. Berapa waktu yang dibutuhkan putri malu untuk kembali terbuka. Dan tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Waktunya adalah sekitar 4 menit. Jaraknya 1 menit antara sentuhan halus dan sentuhan sedang. Dan daun-daun pada sentuhan sedang lebih banyak mengatup dibandingkan kita melakukan sentuhan halus. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan berikan sentuhan kasar pada tanaman putri malu. Dapat kita lihat respon yang diberikan sangat cepat dibandingkan sentuhan sedang atau sentuhan halus. Seluruh daun dari ujung sampai pangkal pun mengatup dengan cepat. Kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan. Kondisi putri malu saat ini sudah terbuka setelah waktu berlalu 8 menit. Dapat kita lihat semua daunnya sudah terbuka. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan dan reaksi daun bervariasi tergantung intensitas gerakan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan kasar, semua daun putri malu dari ujung hingga pangkal mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba dengan gerak niktinasti. Gerak niktinasti disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasa terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Percobaan kedua yang saya lakukan adalah uji coba gerak niktinasti.
Berikut ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, tabel pengamatan, alat tulis, stopwatch, kardus, dan tanaman putri malu yang sudah dikasih label pot A dan dikasih label pot B. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Dapat dilihat pada tanaman masih terbuka daunnya. Di pot A daunnya masih terbuka, di pot B daunnya masih terbuka juga. Untuk percobaannya saya akan meletakkan tanaman pot A di tempat yang terbuka, yang terkena sinar matahari. Dan untuk pot B saya akan letakkan di dalam kardus. Kita tutup dengan hati-hati, jangan sampai menyentuh daunnya. Lalu saya akan menghitung menggunakan stopwatch berapa lama waktunya, sekitar 30 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan waktu 30 menit. Kita akan cek perbandingan daun putri malu yang ada di tempat terbuka dan yang ada di dalam kardus. Untuk daun di pot A, daunnya masih terbuka lebar dan tidak ada perubahan. Untuk di pot B, coba kita buka kardusnya pelan-pelan. Ternyata setelah 30 menit berada dalam kardus, daun putri malu melakukan gerak niktinasti. Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap. Di dalam kardus yang kedap cahaya, daun putri malu melakukan gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Perbandingan daun kedua tanaman terlihat jelas membuka dan menutup. Hal ini membuktikan adanya gerakan niktinasti, yaitu gerak daun yang mengatup yang terjadi pada pot B setelah 30 menit berada di tempat yang gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah: yang pertama, saya membutuhkan lembar pengamatan, alat tulis, biji kacang hijau, air, gelas plastik, dan kapas. Langkah pertama, saya akan memasukkan kapas ke dalam gelas plastik. Lalu, saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas plastik. Selanjutnya, saya akan memasukkan air secukupnya. Lalu, kita tunggu selama 7 hari dan kita amati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Setelah saya tunggu perkembangannya selama 7 hari, hari pertama, hari kedua mulai berkecambah, hari ketiga sudah tumbuh daun, hari keempat batang semakin tinggi. Hari kelima tampak perbedaan batang kedua pot. Pot A batang lurus, sedangkan pot B batangnya membelok. Pertumbuhan batang ke atas menuju cahaya matahari. Hari ke-6 batang tumbuhan bertambah tinggi. Hari ke-7 membeloknya batang pada pot B yang ditanam horizontal membuktikan adanya gerak geotropisme negatif. Jadi kesimpulannya, gerak geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi arah dengan gaya gravitasi bumi. Hal ini membuktikan dari pertumbuhan batang, tumbuhan yang tumbuh ke atas menjauhi tanah. Jadi, meskipun kita menanamnya ke samping, batang tumbuhan tetap tumbuh ke atas, batang akan membelok menjauhi tanah.
Demikian praktikum saya mengenai gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.